Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aris Budiman, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 4 Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan mendiskusikan dengan salah satu sekolah di Kabupaten Lampung Selatan tentang dilema etika dan rujukan moral. Permisi Pak Joko. Ya Pak, gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak Joko. Jadi di sini saya minta waktunya, bisa nggak Pak Joko untuk berdiskusi sedikit tentang mengenai dilema etika dan rujukan moral. Bisa Pak Aris ini. Saya masih ada waktu kosong ini untuk mengisi kegiatan. Silakan Pak Aris, mungkin ada yang bisa saya bantu. Gini Pak Joko. Jadi di sini saya ingin bertanya sedikit Pak Joko. Iya Pak. Bagaimana sih cara Bapak itu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang terjadi di sekolahan ini yang Bapak pimpin? Kalau kami di sekolahan ini, pertama itu kita belajar dulu ya Pak ya, untuk dapat mengidentifikasi dari itu, mungkin dari kegiatan-kegiatan pelatihan, dari kegiatan yang lain. Kemudian yang kedua, kita juga bertanya dengan mungkin dari pengawas atau kepala sekolah lain, bagaimana cara untuk mengambil keputusan. Jadi untuk mengidentifikasi itu, selain mempelajari itu, jadi kita akan memanggil bapak ibu guru yang ada di sekolah kami yang mengalami kasus atau dilema etika maupun dilema moral gitu ya Pak ya. Jadi kita panggil gitu ya Pak ya, kemudian kita dialog, kemudian bertanya tentang apa yang menjadi permasalahan mereka gitu Pak. Ya, jadi Pak Joko dengan cara yaitu yang pertama memanggil lah ya Pak, memanggil terus mengidentifikasi terlebih dahulu lah permasalahan dari guru yang memang terjadi dilema seperti itulah ya Pak Joko. Sambil berdialog kita Pak dengan berdialog, ya. Bapak Ibu guru. Jadi bagaimana cara Bapak Joko itu mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, menilai kebijakan seperti itu Pak Joko? Yang pertama kita lakukan yaitu dengan memanggil dulu ya Bapak Ibu gurunya, kemudian kita berdialog atau dimusyawarahkan lah Bapak Ibu ya. Kemudian itu saya juga bertanya ke wakil saya untuk melakukan atau bagaimana ini penyelesaiannya itu ya Pak ya. Jadi nggak langsung kita putuskan sendiri, tapi dengan berdialog dulu dengan Bapak Ibu gurunya. Sebenarnya paham nggak sih mereka itu dengan dilema etika dan rujuk moral ini ya Pak ya gitu. Jadi Bapak melakukan dialog dengan guru ya, pemahaman tentang dilema etika dan rujukan moral ya. Langkah-langkah dan prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan untuk dilema etika dan rujukan moral yang selama ini? Untuk langkahnya, yang pertama kita ya berdialog dulu Pak ya langkahnya. Kemudian kalau prosedurnya kita tidak terpaku pada prosedur khusus Pak. Jadi kita begitu ada masalah atau begitu ada dilema etika atau rujukan moral, kita langsung berdialog, kemudian kita cari solusinya secara bersama-sama gitu Pak. Jadi Bapak melakukan hal yang ibaratnya Bapak inginkan seperti itu ya. Iya. Selanjutnya hal apa saja yang Bapak anggap efektif untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut Pak biasanya? Biasanya hal-hal yang menurut Bapak itu efektif, paling efektif untuk pemecahan kasus-kasus itu biasanya untuk di dilema etika tersebut Pak. Untuk yang paling efektif kita memanggil guru dulu Pak ya, yang mengalami dilema kita panggil, kemudian secara bersama-sama kita cari solusinya bareng-bareng, berdialog dengan gurunya. Kemudian saya selaku kepala sekolah mungkin hanya mengarahkan saja ya Pak ya, untuk mengarahkan bagaimana mereka bisa mengatasi masalah mereka sendiri dengan kejadian, karena ada beberapa guru yang mungkin
sudah bisa gitu ya mengatasi masalah sendiri hanya dengan berdialog. Tapi kalau mungkin dia nggak bisa menyelesaikan secara langsung, ya kita bermusyawarah dengan yang lain, Pak ya. Jadi saya tidak sendiri gitu memutuskannya. Jadi ada beberapa guru yang membantu, ya benar Pak, ada yang membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Benar itu Pak. Tantangan biasanya tantangan dalam pengambilan keputusan itu biasanya di dilema etika itu yang kasus-kasus itu biasanya tantangannya apa saja Pak? Tantangannya ini Pak, kalau kami masalah pribadi biasanya Pak tantangannya. Jadi ini mengandung perasaan apa gimana gitu ya Pak ya. Jadi kalau masalah pribadi ini agak susah kadang. Jadi kita perlu hati-hati untuk menyelesaikan masalah ini karena di dilema ini tidak semua masalah bisa diselesaikan secara pribadi, tapi harus didialogkan bersama. Kemudian bila perlu kita musyawarahkan dengan ada beberapa guru gitu ya yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tinggal penyesuaian aja mengenai permasalahan ya. Kalau mengenai waktu Pak, mengenai waktu penyelesaian dilema etika ini, ada nggak jadwal tertentu atau tempat tertentu di mana untuk penyelesaian masalah tentang dilema etika tersebut Pak? Kalau jadwalnya kita secara periodik Pak, jadwal secara periodik. Kita ada mungkin berapa bulan sekali kita secara periodik untuk mengolah atau menggali gitu ya Pak ya, ada beberapa dilema yang terjadi. Tapi kalau misalkan kejadiannya itu berlangsung cepat, berarti ya kita langsung menyelesaikannya. Kita panggil bapak ibu gurunya, kemudian kita ajak dialog. Tapi secara pribadi kita ada jadwalnya Pak ya. Tapi kalau prosedurnya enggak, ini kita fleksibel aja gitu. Jadi untuk itu tetap ada jadwal. Ya secara periodik gitu ya Pak. Tapi kalau untuk penyelesaian itu fleksibel lah ya benar Pak. Selanjutnya ada nggak Pak kira-kira faktor atau orang yang bisa membantu Bapak untuk memecahkan dilema etika di sekolah Bapak? Mungkin selain Bapak itu saya sendiri ada dari wakil saya bisa membantu saya untuk memberikan solusi lah atau memberikan masukan ya Pak ya, memberikan masukan. Kemudian selain itu kita juga minta saran atau pendapat dari bapak pengawas sekolah atau ibu pengawas sekolah yang ada di lingkungan kami gitu Pak. Jadi yang bisa membantu biasanya ya wakal ya Pak. Iya, itu yang paling dekat. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, ada nggak sih pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika Pak? Ya, banyak sekali Pak pembelajaran yang kita ambil dari dilema etika. Keputusan mengenai dilema etika dan rujukan moral ini sangat berpengaruh sekali dengan kegiatan kita di sekolah Pak ya. Itu baik kita memutuskan masalah itu, akan semakin baik juga kegiatan yang berada di sekolah kita. Jadi baik buruknya sekolah itu menurut saya sih hampir tergantung dengan bagaimana kepala sekolah memutuskan untuk mengatasi dilema etika ini Pak ya. Ya, terima kasih Bapak waktunya untuk berbincang-bincang sedikit mengenai permasalahan dilema etika dan rujukan moral ini. Semoga untuk kedepannya Bapak bisa lebih baik dalam memimpin sekolah ini, bisa bersikap lebih adil seperti itu Pak ya. Iya Pak. Ya, mudah-mudahan Bapak juga bisa terus mengembangkan pengetahuan Bapak untuk bisa belajar untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin nantinya Bapak akan mengalami seperti yang saya lakukan gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak.